Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa asyafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ta'alaina futuhal arifina bika bil hikmah wa ta'alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi taha sayyidil kaunaini wa jadil husaini abil babuli wal qasimi rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadidi lisani wahdi qalbi bihaqqi zatina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tammim bil khairi ya karim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat semua dimanapun Anda berada, khususnya sahabat-sahabat saya di Pakidulan, sahabat saya di Bangkalan, sahabat saya di Kisaran Medan, adalah yang senantiasa mendesak. Ya, ada beberapa orang yang meminta saya untuk menjelaskan, untuk menanggapi pernyataan Kiai Miftahul Akhyar. Saya tunda, saya tunggu sampai hampir sebulan, ya, karena saya tidak mau menyampaikan itu, karena ini menjadikan, dikatakan oleh mereka, pernyataan Kiai Miftahul Akhyar ini dijadikan hujah oleh mereka yang masih mempertahankan keabsahan Ba'alwi ini. Karena di mana Kiai Miftahul Akhyar menyampaikan bahwa sesungguhnya tanpa Ba'alwi maka Indonesia tidak akan mengenal ilmu. Indonesia seolah-olah tidak akan mengenal Islam dengan baik. Nah, inilah barangkali sedikit ingin saya meluruskan, ya, padahal harusnya difahami oleh Kiai Miftahul Akhyar bahwa Ba'alwi ini datang kapan dan Indonesia itu sudah Islam kapan, ya. Harus diketahui bahwa Ba'alwi ini datang pada abad kurang lebih tahun 1860-an setelah Belanda mendapatkan kesusahan perang melawan Pangeran Diponegoro tahun 1825-1830, ya. Tetapi fakta yang ada, sahabat, teman-teman, ya, tidak benar yang disampaikan Kiai Miftahul Akhyar. Karena pada dasarnya saat itu Indonesia sudah Islam. Bahkan budaya kita sudah luar biasa. Ada istilah silih asa, silih asi, silih asu, silih wangi itu bahkan sudah ada. Bahkan istilah di daerah Jawa Barat adalah nalang kanu susah, dulung kanu butuh, ngahudangkeun kanu sare, ngabejaan kanu poho, ngantir kanu sieun, sudah ada. Jadi landasan agama Islam itu sudah kuat di Nusantara bahkan sebelum Ba'alwi itu adalah datang. Dan nanti kita harus lihat fakta sejarah kapan Ba'alwi ini adalah datang dan siapa yang membawa. Nah, inilah ini. Dan tetapi yang ingin saya tegaskan di sini adalah kalau dikatakan oleh Kiai Miftahul Akhyar Indonesia tanpa Ba'alwi tidak akan mengenal ilmu. Kalau kita lihat sejarah, bagaimana kita tahu adalah di Indonesia adalah mereka Wali Songo, ya. Saya tidak akan bahas semuanya. Seperti Maulana Malik Ibrahim adalah sudah ada di Indonesia adalah 882 Hijriah. Kemudian lahir adalah 1419 Masehi. Berarti 1400 Sunan Maulana Malik Ibrahim sudah dakwah di Indonesia. Beliau adalah aslinya lahir adalah di Iran, ini semua. Kemudian adalah Sunan Ampel, adalah lahir 1401 di Champa, adalah di Vietnam, ya. Maka beliau punya nama asli Cina adalah Bun Sui Ho, dan mereka adalah punya anak dua adalah Sunan Derajat dan Sunan Bonang, ya. Ini adalah harus dicatat dalam sejarah kita bahwa mereka lah yang berjasa mengislamkan Buddha dan Hindu Indonesia saat itu, ya. Kemudian juga Sunan Giri atau disebut juga dengan Raden Paku, ya. Lahir 1442 Hijriah, artinya jauh adalah sekitar 400 tahun kemudian baru Ba'alwi itu akan datang, ya.
Beliau adalah putra, dikatakan juga adalah Raden Ainul Yakin. Dia adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq. Syekh Maulana Ishaq itu adalah putra Syekh Ahmad Jumadil Kubro. Aslinya adalah Palestina. Syekh Ahmad Jumadil Kubro adalah punya anak yang pertama adalah Syekh Maulana Syekh Maulana Ishaq, yang kedua adalah Syarif Abdullah, ya, yang nanti akan menjadi ayah daripada Syekh Syarif Hidayatullah, ya. Maka inilah yang harus maaf ya, Kiai Miftah juga bagaimana perjuangan Wali Songo memperjuangkan Islam yang luar biasa di Indonesia, ya. Kemudian juga kita lihat ya, dalam perjuangan waktu penjajahan Belanda, sesungguhnya di Indonesia adalah yang berjuang itu adalah para aulia Allah. Mereka adalah para ulama dan mursyid, ya, di antaranya Teguh Umar. Adalah lahir tahun 1854 dan wafat 1899. Jadi kalau begitu Teguh Umar adalah sudah menjadi ulama pada saat Pak Alwi sudah datang. Tadi semua, ya. Dan itulah kenapa Sonokorgronyo adalah datang, dan Panderplas itu adalah diciptakan oleh Belanda adalah untuk menundukkan Aceh, karena Aceh tidak bisa ditundukkan. Karena Aceh memiliki keimanan yang luar biasa. Kemudian Imam Bonjol adalah lahir tahun 1772. Jauh sebelum Pak Alwi datang. Dia sudah jadi imam, jadi ulama. Bagaimana mungkin Kiai Miftah mengatakan tanpa Pak Alwi Indonesia tidak akan mengenal Islam, tidak mengenal ilmu. Inilah barangkali, maaf Kiai, harus diluruskan. Karena kalau seandainya tidak diluruskan, kasihan adalah para pemuda-pemuda, adalah generasi-generasi muda akan kehilangan sejarahnya. Tadi semua, ya. Kemudian juga Sultan Hasanuddin adalah di Goa, ya. Sultan Hasanuddin adalah atau 1670, ya. Kemudian juga adalah Pangeran Diponegoro adalah lahir juga sekitar tahun 1785, ya. Dan beliau dalam perang Diponegoro 1825-1830 Belanda mengalami kesusahan, sehingga Belanda saat itu seolah-olah di akhir adalah kita tahu adalah Belanda membuat fitnah tentang thariqah di Indonesia. Sehingga seolah thariqah di Indonesia adalah dianggap adalah sesat tadi semua. Ya, inilah sebetulnya bahwa sejarah kelam tentang thariqah Indonesia dianggap sesat sebetulnya karena adanya kong kali kong antara Belanda dengan Ba'alwi tadi semua. Sementara Ba'alwi menghendaki, sebagaimana belakangan ini belum lama Habib Lutfi bin Yahya mengatakan bahwa sesungguhnya bahwa thariqah yang sebenarnya adalah thariqah Alawiyah. Ini sebuah kengacauan yang luar biasa tadi semua, ya. Tetapi faktanya thariqah di Indonesia, Satariyah, Wahidiyah, Ahmadiyah, juga Qadiriyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Khalidiyah, Wahidiyah, semuanya sudah ada di Indonesia, termasuk Syekh Muhi Pamijaan adalah Satariyah. Dan bahkan Pangeran Diponegoro adalah mursyid Qadiriyah, Imam Bonjol adalah mursyid Naksabandi, tadi semua, ya. Nah, inilah sesungguhnya saya ingin menantang Kiai Miftah bahwa sebutkan kepada kita semua, ya, generasi muda, adalah siapa dari Ba'alwi yang menjadi pahlawan dari sedang perang salib bahkan sampai perjuangan Republik Indonesia. Semuanya adalah, kalau kita lihat catatan sejarah, justru mereka lebih banyak adalah sebagai penjahatnya daripada adalah pelaku kebaikannya tadi semua. Jadi saya ingin ini adalah diluruskan sejarah ini, ya. Nah, kemudian juga harus diingat dalam fakta sejarah adalah adanya manuskrip, yang manuskrip itu adalah sejak zaman Belanda adalah adanya kerjasama antara neo-feudalism adalah dengan Belanda saat itu. Jadi selalu ada Belanda penjajah dan orang-orang yang menjadi antek-antek Belanda setiap zaman, ya. Yang terakhir adalah neo-feudalism, itu sudah disematkan kepada Ba'alwi tadi semua. Karena mereka lah yang bersahabat. Maka kalau kita lihat bagaimana pengangkatan Habib Usman bin Yahya sebagai Mufti Batavia, ini adalah luar biasa tadi semua. Bahkan dijelaskan bahwa Habib Usman itu adalah membuat fatwa dalam kitabnya yang berjudul adalah Manhajul Istiqomah Fiddini wal Salamah. Beliau menuliskan dalam kitab itu adalah bahwa sesungguhnya perjuangan pemuda-pemuda Indonesia saat itu, para pahlawan Indonesia dianggap gurur, dianggap adalah tipu daya setan, dianggap perjuangan itu adalah jihad orang bodoh. Bahkan kata Habib Usman itu adalah dosa. Bagaimana? Berarti kalau demikian Habib Usman bin Yahya menganggap Pangeran Diponegoro adalah penjahat.
Patimura adalah penjahat, Hasanuddin adalah penjahat, Teguh Umar adalah penjahat, Imam Bonjol adalah penjahat. Nah inilah makanya saya ingin menyampaikan kepada Kiai Miftahul Ahyar, coba belajar sejarah yang lebih jauh dari semua. Karena sejarah itu adalah merupakan kebanggaan, adalah sebuah kisah kronologis keindahan sebuah bangsa dari semua. Kalau orang sudah melupakan sejarahnya, apalagi di dalam manuskrip ini dijelaskan ada kong kali kong antara neofeudalisme, di antara juga dengan Baalwi dan Belanda, ya. Kenapa mengangkat Ratu Helmina adalah mengangkat Usman bin Yahya ini adalah sebagai mufti Batavia. Di mana di sana ada kong kali kong, bahkan diceliskan dalam manuskrip itu adalah nasihat dari Sunan Giri yang menyampaikan hati-hati bahwa sesungguhnya sudah ada tercatat dari mereka bahwa sesungguhnya ada kong kali kong di antara neofeudalisme dan juga dengan Belanda saat itu adalah yang menulis jangan sampai ulama Nusantara adalah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ini tidak aneh, ya. Kalau belakangan hari adalah tidak aneh. Kenapa? Maaf ya, Habib Lutfi bin Yahya mengganti makam di mana-mana dari semua. Kenapa Habib Lutfi bin Yahya membuat sejarah NU, merubah sejarah NU, seolah sejarah NU adalah didirikan oleh Habib Hashim bin Yahya ayah kakeknya. Ini kemudian sekarang dibantah oleh pelaku sejarah karena kebetulan adalah pelakunya masih ada, keluarganya masih ada. Ini adalah kebohongan yang memang sudah ada perjanjian itu dari dulu sejak zaman Belanda dengan kakek buyutnya Habib Lutfi sendiri. Adalah bagaimana jangan sampai ulama Nusantara ini adalah menjadikan pahlawan kepada bangsanya sendiri. Maka inilah timbul kenapa pengakuan-pengakuan yang palsu daripada mereka. Di antaranya adalah membaalwikan makam. Dan ada 60 makam yang sudah dibaalwikan. Di mana di makom-makom di daerah pemakaman Sunan Ampel penuh dengan Al-Haddad, Al-Habsyi, As-Segaf. Kapan itu adalah mulainya? Kemudian juga adalah di Sunan Kalijogo bermunculan makam-makam Habib yang juga demikian dari semua. Jadi inilah memang ternyata bagian daripada rencana untuk menjadikan mereka adalah tuan rumah. Nggak aneh kalau seandainya mereka berpidato, kami adalah pemilik bangsa ini, kami adalah tuan-tuan bagi kalian. Apa coba? Coba Kiai Miftahul Ahyar renungkan dengan hati, apa tidak pernah merasa sakit sebagai bangsa Indonesia? Kita keturunan Indonesia. Maaf, saya barangkali malam hari ini agak sedikit melupakan siapa Anda. Karena tadi semua, karena ini adalah menjadi bahaya kepada Indonesia dari semua. Ya, pada saat kita sudah tidak mencintai adalah negara sendiri, sudah pada saat tidak sakit, soalnya ada pengakuan-pengakuan orang kepada bangsa ini. Bagaimana pandangan Anda tentang hal ini? Maka inilah mudah-mudahan kasus ini menjadikan pelajaran juga. Barangkali lain kali karena Anda adalah Suriah Nahdlatul Ulama, sebaiknya hati-hati dalam menyampaikan. Karena akan menjadikan hujah. Sementara saya sering bahas bahwa baik itu Kiai Supran Ma'mun, Kiai Miftahul Ahyar, bukan bidangnya untuk ilmu nasab. Jadi jangan juga menyandar-nyandarkan adalah Sayyidina Khalil Bangkalan. Ataupun kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Karena juga saya sama seperti Kiai Imad juga, saya mempelajari. Tidak ada mereka mengisbatkan, mereka hanya husnudon kepada mereka itu semua. Kenapa? Karena mereka juga Hasyim Asy'ari bukan ahli ilmu nasab. Sayyidina Khalil Bangkalan juga bukan ilmu nasab. Sementara ilmu nasab itu adalah merupakan ilmu fikih. Yang mana ilmu fikih itu adalah berubah karena ruang dan waktu. Ingat, saya pernah menjelaskan tentang pergerakan sejarah ilmu agama Islam, ilmu fikih sejak dari mulai Imam Mujtahid sampai sekarang semuanya adalah saling membongkar, bukan membongkar. Memang fikih itu adalah ranah yang akan berubah dengan ruang dan waktu. Jadi kalau mereka tidak mengatakan karena memang teknologinya tidak mendukung, karena fikih itu adalah ilmu ain, ilmu yang harus dibuktikan dan harus dinyatakan, bukan ilmu karomah. Karomah itu hanya sekali, tidak bisa diulang-ulang, dan fikih wajib bisa diulang. Selama belum ada yang membantah, berarti tidak akan ada. Walaupun mereka adalah sekelas siapapun saat itu. Kemudian juga pengakuan dari apalagi pribumi, Baalwi membaalwikan makam ulama. Memakam ulama pribumi Indonesia. Membaalwikan Wali Songo. Mereka mengatakan bahwa Wali Songo adalah Baalwi.
Ini adalah menunjukkan bahwa mereka adalah palsu. Karena orang yang asli tidak perlu menyandarkan kepada siapapun, kepada apapun. Percaya dengan keasliannya. Dan tidak usah yang asli itu mengaku-ngaku. Karena pada dasarnya yang asli adalah asli. Tadi semua. Ya. Kemudian membaalwikan pendiri NU. Kemudian juga membaalwikan penulis lagu Indonesia Raya. Membaalwikan lambang Garuda Pancasila. Membaalwikan lagu Syukur. Membaalwikan adalah termasuk hari yang paling sakral, pengumuman hari kemerdekaan dianggap itu adalah hasil Habib siapa dari Kuitang, dari semua. Tetapi sekarang dibantah oleh seorang profesor Anhar Gonggong adalah merupakan juga pelaku dalam sejarah, karena mereka pun adalah mereka saat itu sudah dewasa, sudah menjadi seorang sarjana dan sudah ngerti adalah ini semua. Makanya maaf Kiai Miftahul Ahyar, harusnya barangkali pelajari sejarah bukan hanya bab ilmu. Silakan Anda menguasai 12 pan. Silakan Kiai Syukron Ma'mun menguasai 12 pan. Tapi dalam bab ilmu ini adalah bukan keahlian Anda. Inilah yang harus dijadikan, dan juga buat generasi muda semua, jangan asal dengarkan ya tadi semua. Walaupun dari seorang kiai yang soleh, bahkan seorang wali sekalipun yang kasar, tidak bisa. Karena ilmu nasab adalah bab ilmu fikih, dan ilmu fikih adalah sesuatu. Untuk menentukan kita satu Ramadan pun harus melihat ru'yatul hilal. Kenapa? Karena itu bagian daripada panfikih. Maka harus terlihat bulan. Barulah paman syahida minkumus syahra fal yasum. Siapa yang menyaksikan bulan. Maka inilah. Maka demikian pula dengan ilmu nasab. Tadi semua. Itulah ilmu fikih. Kenapa dalam fikih muamalah tidak boleh kita membeli sesuatu itu seperti kucing dalam karung. Karena ilmu fikih. Imam Syafi'i dalam fikih muamalah juga ada kurang baik, barang jual beli adalah seperti halnya kelapa, jagung dan lain sebagainya, komoditi-komoditi yang masih tersembunyi di dalam, maka itulah tidak benar, tidak baik tadi semuanya. Dan termasuk nasab ba'alwi sekarang ini adalah sudah diainkan dengan adanya ilmu nasab, ilmu genetika adalah dengan tes DNA tadi semua. Itu semua dari Allah tadi semua ya. Kemudian juga mereka membaalwikan adalah hari kemerdekaan. Membaalwikan adalah kemudian adalah nama-nama pahlawan. Tadi pahlawan di Penogoro adalah baalwi. Imam Bonjol adalah baalwi. Bagaimana ini semua? Kalau Anda asli, seharusnya tidak perlu Anda menasabkan kepada siapapun. Kenapa harus mengaku makam? Kenapa harus mengaku pahlawan? Kenapa harus mengaku lambang Garuda Pancasila hasil baalwi? Kalau Anda adalah asli. Tadi semua ya. Orang yang palsu lah yang selalu menyandarkan kepada yang asli. Inilah yang harus difahami ya. Kemudian bahkan Habib Lutfi pernah hampir mengasegafkan Syed Khalil Bangkalan, memasukkannya di dalam silsilah Thariqat Naksabandiyah. Qadiriyah Naksabandiyah. Nah ini ya sahabat ya. Jadi saya ingin bahwa ini adalah ingin meluruskan sejarah. Maka itulah kenapa jas merah, jangan lupakan sejarah. Itulah ungkapan Bung Karno. Karena pada saat kita sudah melupakan sejarah, maka ini akan bahaya. Jadi itulah dari manuskrip ya yang ditemukan bahwa ada kong kali kong antara Belanda dengan neofeudalisme. Adalah manuskripnya adalah masih ada, dan mereka mengatakan bahwa hilangkan tadi semua data-data sejarah tentang bahwa yang berjuang, yang mengislamkan Indonesia adalah Wali Songo tadi semua. Kemudian juga ada manuskrip yang ditemukan yang diceritakan oleh Kiai As'ad yang menjelaskan waktu adalah Sunan Ampel belajar di Madinah. Dikisahkan beliau dalam manuskrip itu adalah beliau secara ruhani, secara kasat mewajah dengan baginda Nabi. Baginda Nabi seolah-olah memberikan pesan kepada Sunan Ampel bahwa untuk membawa Islam ini ke negara di atas angin, yang ternyata oleh mereka ditafsirkan adalah Indonesia. Dan seolah-olah Wali Songo membawa agama Islam ke Indonesia itu utus langsung dari atas perintah Nabi. Tetapi kenapa ini juga tidak menjadi besar? Karena ini adalah datang pada kasat Sunan Ampel. Tetapi pada dasarnya Sunan Ampel sendiri tidak pernah cerita, tetapi ada manuskrip yang disampaikan Kiai As'ad tentang adanya manuskrip ini adalah tercatat adalah di Kesultanan Cirebon. Tapi kemudian juga Kesultanan Yogyakarta menuliskannya ulang dalam bahasa Sanskerta tentang manuskrip ini tadi semua ya. Jadi maaf ya sahabat, inilah hal-hal yang harusnya Kiai
Miftahul Ahyar itu adalah sakit mendengar pernyataan bahwa kami adalah tuan dari kalian. Kami adalah majikan kalian. Bahwa Indonesia adalah pintu Tarim. Indonesia adalah merupakan pintu Aulia Tarim. Inilah dari semua. Di mana kebanggaan kita, wahai Kiai, dari semua. Ya. Di mana kebanggaan kita sebagai bangsa, dari semua. Kalau nanti rakyat Indonesia berapa ratus tahun kemudian, anak-anak sekolah sudah tidak kenal. Di mana buku sejarahnya, diantaranya dalam buku Cahaya, yang di mana Habib Lutfi bin Yahya mengklaim bahwa NU adalah seolah-olah pencetusnya adalah Habib Hashim. Ini adalah kebohongan dari semua, ya, yang harus dipahami oleh kita semua. Tetapi sejarah juga, coba Kiai Miftahul Ahyar dari semua. Sejarah membuktikan, ya, orang-orang Ba'alwi yang selalu teriak menuduh NU adalah merupakan tempat-tempatnya PKI. Tapi sejarah membuktikan tahun 1963-66 sedikitnya ada 5 Habib yang menjadi gembong PKI. Di antaranya adalah di Jawa Timur ada Habib Sukardi ada di Jawa Timur, Habib Muso di Jawa Tengah, Habib Aidit di Jawa Barat, Habib Bakrobah di Kalimantan. Semua adalah gembong PKI. Karena memang Yaman itu adalah dulunya adalah tempat PKI. Dan mereka datang ke Indonesia adalah dibawa oleh Belanda ke Indonesia. Adalah karena kelemahan bangsa Indonesia. Saking cintanya pada Rasulullah. Siapapun yang bentuknya, hidungnya mancung. Wajahnya ganteng. Dari semua. Dianggap bahwa adalah Indonesia sebagai duriat Rasulullah. Inilah sejarah yang harus diluruskan. Seharusnya seperti Kiai Maftuh yang harusnya menjelaskan tentang sejarah ini. Membangga menjelaskan Wali Songo. Bagaimana perjuangan Wali Songo. Dari semua. Ya. Karena faktanya, kalau kita lihat cikal bakal mereka di Indonesia ini tidak ada, ya. Bahkan maaf, mereka ceramah tidak pernah mengagungkan Rasulullah. Mereka ceramah yang diagung-agungkan adalah Maqih Muqaddam, yang diagungkannya adalah Ba'alwi, Ubaidillah, dianggap sebagai imam mujtahid, tetapi imam mujtahid, Imam Syafi'i, Imam Maliki terkenal dengan kitab Al-Muwatta'nya, Imam Syafi'i dengan Ar-Risalahnya. Kemudian para ulama-ulama terkenal dengan amaliyahnya. Ada Hijib Bahri, Hijib Nasri, Hijib Autad, Hijib Baumiyah, Hijib. Apapun itu namanya. Orang yang pernah berjasa di negara ini. Ada karya tulisnya. Ada jasanya. Jelas. Mereka ada. Tapi mereka yang disebut Ba'alwi Pakihmu adalah merupakan imam mujtahid. Mana kitabnya? Mana tulisannya? Mana sejarahnya? Saya ingin dengar dari Kiai Maftuh untuk menjelaskan itu. Tolong jelaskan mana karya mereka atau amaliyahnya. Adapun muncul di sini beberapa kitab atas nama Ba'alwi. Dari hasil penelitian ternyata adalah mereka mencangkok kitab itu. Kitab itu dituliskan atas nama orang lain, kemudian dituliskan atas nama seseorang. Dan inilah, maka kemarin saya pernah menjelaskan tentang bahwa ternyata tentang Ba'alwi ini tidak syuhrah wal istifadah. Karena ternyata syarat syuhrah wal istifadahnya Imam Syafi'i tidak terpenuhi. Bagaimana syuhrah wal istifadah? Sejak yang disandarkan kepada adalah Ubaidillah lahir 400 Hijriah. Bahkan maaf dari kalangan Ba'alwi ini berbohong kepada Imam Mujtahid yang 4. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka adalah pecinta Habib. Bukan. Mereka pecinta Duriyah. Tapi bukan Habib. Tadi semua. Karena istilah Habib itu ada 200 tahun kemudian. Ba'alwi itu lahir 200 kemudian setelah Imam Mujtahid ini. Bagaimana 4 imam ini mencintai habaib? Istilah habaib baru muncul bahkan abad ke-9 dari Syekh Ali Asyakron yang dirinya sendiri tidak pernah menyebutkan Habib. Adalah sesungguhnya dia adalah menyebutkan dirinya dalam kitabnya yang mengisbat seolah-olah adalah mereka adalah duriat dari Ba'alwi, adalah Ubaidillah yang disandarkan kepada duriat Nabi dari semua yang tidak pernah Isa al-Muhajir itu berhijrah. Maka tidak ada menurut Kiai Madudin satu kitab pun yang menjelaskan kapan yaitu hijrah ke Yaman. Kalau kita melihat fakta saja sekarang, Tarim itu adalah Yaman itu negara paling miskin. Yaman itu negara yang tidak pernah damai. Bahkan Tarim. Bahkan maaf buat orang-orang Indonesia, Anda saksikan kapan Ba'alwi ini ribut umroh ke Arab Saudi. Pernah saksikan
Bahkan maaf, setiap tahun kita ada pergi ke haji. Anda lihat rombongan Ba'alwi pergi haji? Karena mereka selalu menganggap Yaman adalah, Tarim adalah ibu kota. Tarim adalah tempat mulia. Tarim adalah tempat suci. Kalau benar Habib Umar Al-Hafiz itu seorang wali, buktinya Yaman belangsak sampai hari ini. Bahkan tidak ada keberkahan. Tadi semua. Ya. Justru kalian membangga-banggakan Tarim. Kalian jedok di Indonesia. Tadi semua. Apalagi sudah berteriak-teriak dengan dakwah yang dijelaskan tentang orang-orang yang tidak ada. Anda bahkan menghina Rasulullah dengan Pakih Muqaddam. Bagaimana Anda menjelaskan Pakih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Sementara baginda Nabi adalah yang kita mafhum semua. Kitabnya jelas. Syuhrah wa istifadah. Sampai hari ini adalah hanya sekali dalam seumur hidupnya. Walaupun barangkali beliau Mi'raj setiap saat. Tetapi yang harus dipegang adalah yang berdasarkan ilmu fikihnya. Yang ada syariatnya. Yang dijelaskan syariatnya oleh Al-Quran. Dan oleh hadis. Dalam kitab Dardir. Dalam berbagai kitab dijelaskan. Ada penjelasannya. Dari kitab sejaman. Setiap zaman dijelaskan. Itulah namanya syuhrah wal istifadah. Bagaimana Ba'alwi ini adalah syuhrah wal istifadah. Mereka hanya menceritakan tentang kebohongan. Bagaimana mereka membulak-balikan fakta dan hadis. Maka inilah saya ingin mohon Kiai Miftahul Ahyar mendengarkan ceramah-ceramah mereka. Bagaimana pula ada Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 ulama yang alim. Ada lagi ulama di Sukabumi namanya Buya. Tetapi kalau menurut saya maaf ya kembali. Bukan ahlinya dalam ilmu nasab. Tetapi juga ilmu batinnya juga belum sampai kalau menurut saya. Hanya melihat ilmu secara dohir. Sesungguhnya ilmu yang dikuasai oleh para ulama itu bukan ilmu. Tapi pengetahuan. Bukan agama. Agama itu adalah al-yakin. Makanya itulah iman. Iman itu bukan percaya. Tapi iman itu adalah al-yakin. Makanya disebutkan al-imanu kulluh. Iman yang sempurna. Al-imanu biroyatillah. Iman yang mampu adalah musyahadah kepada Allah. Nah inilah yang harus difahami oleh kita dari semua ya. Maka ceramah-ceramah daripada mereka itu adalah selalu kebohongan dan diulang-ulang. Oleh siapapun mereka, Habib manapun selalu menjelaskan yang sama tentang Ubaidillah, tentang Pakih Muqaddam, tentang Habib A, Habib B. Bahkan dia menghina Imam Syafi'i dengan Habib Zain. Dia katakan Habib Zain dalam ilmu fikih lebih hebat dari Imam Syafi'i. Tapi anehnya nggak ada kitabnya. Hanya perkataannya saja. Tapi nggak ada karyanya. Nggak ada kitabnya. Barangkali orang-orang bodoh di lingkungan ini kau bisa tipu. Tetapi kami adalah para akademisi. Kami adalah pelaku daripada ilmu itu. Adalah tidak pernah menemukan tapaknya dalam sejarah. Dari semua. Yang kau katakan bahwa Habib Zain itu adalah lebih hebat dari Imam Syafi'i. Mana hasil ijtihadnya? Dari semua. Ya. Selain ijtihad pun yang ada, kitab yang ada, kecuali adalah dari kalangan bangsa kalian sendiri. Jeruk makan jeruk, tadi semua. Beruk membaguskan beruk, tadi semua. Ya. Nah inilah wahai sahabatku, maka sekarang saya bangga dengan Profesor Dr. Mahfud MD, bahkan termasuk seorang politikus dari Senayan sekarang, Ibu Caniago, Ibu Ima, luar biasa sudah menyatakan. Dan negara tidak boleh diam dengan hal ini. Kita bangsa Indonesia hampir kehilangan kebanggaan. Karena hanya mendengarkan doktrin-doktrin daripada Habib yang khurafat. Khurafat tidak berdasar. Kita percaya dengan karomah. Tapi bukan seperti yang dijelaskan oleh Habib-Habib palsu itu. Dari semua. Ya. Dari semua. Inilah yang akhirnya umat Islam Indonesia tidak akan logik. Tidak akan menggunakan ilmu. Hanya kecuali adalah percaya kepada mereka. Coba sekali lagi saya mohon. Kiai Syukron Ma'mun dan juga Kiai Miftahul Ahyar. Dengarkan ceramah mereka. Dengarkan apa yang mereka katakan. Tentang kalian. Dihina kalian oleh mereka. Dari semua. Coba. Jangan menggunakan nafsu. Jangan ada kena kaitannya barangkali. Kalian menerima manfaat daripada Ba'alwi ini. Tapi ini kebalikan. Sesungguhnya. Kiai Imaduddin Usman. Profesor Dr. Mahfud MD. Profesor Agil Siraj. Kiai Haji Mustafa Bisri dan semua ulama yang ada di situ, Kiai Abbas dan semuanya adalah ini ingin menjaga kemurnian Islam. Ingin bukan hanya kemurnian Islam, tapi bagaimana
bangga sebagai bangsa Indonesia yang sekarang sudah diacak-acak oleh mereka. Tadi semua. Sehingga ini sahabat, saya mengerti tentang ilmu hipnosis. Apa yang disampaikan oleh mereka ini adalah semacam hipnosis. Itulah kenapa Ba'alwi ini kalau ceramah, baik Rizik Syihab, tadi baik itu adalah Lutfi bin Yahya, baik itu apalagi Bahar bin Smith. Kalau menurut saya sudah bukan lagi cara manusia menyampaikan ilmu. Tadi semua, ya. Mereka adalah mengatakan sesuatu dengan keras, diulang-ulang. Ingat, kita punya otak kecil dan punya otak besar. Inilah saya lihat kepada mukibin ini susah berubah. Kenapa? Karena sudah tertanam di otak bawah sadar kalian semua. Kepalsuan ini semua. Kebohongan yang terus menerus. Nah, itulah dikatakan oleh Bung Karno. Itulah dikatakan Mahatma Gandhi. Itulah dikatakan oleh Hitler bahkan. Kebohongan yang terus menerus akan menjadikan kebenaran satu saat nanti. Tapi kebenaran yang kalian acak-acak akan menjadi kebohongan satu saat nanti. Maka hari ini kalau menurut saya, tiba-tiba seolah-olah satu dunia adalah menyatu di Indonesia. Dari mulai politikus, bahkan Pak Mahfud sudah turun. Musisi Rhoma Irama sudah turun. Semua. Semua bukan membela Imaduddin Usman. Semua membela Rasulullah. Tadi semua. Dan semua adalah melakukan ini karena cinta pada Rasulullah. Dan cinta kepada Islam. Ya. Jadi sekali lagi saya merasakan pedih saya mendengarkan ceramah Kiai Miftaul Ahyar mengatakan tanpa Ba'alwi kita tidak akan kenal ilmu. Allahu Akbar. Kiai Miftaul Ahyar. Siapa orang tua Anda? Di mana lahirnya? Tadi semua. Darah Anda ini darah siapa? Tadi semua. Masa tidak pernah merasakan ini? Maaf kalau orang muda seperti saya, lebih muda umur dari Anda, barangkali kurang ajar dan lain sebagainya. Karena pada saat kau membuka pintu untuk orang berkurang ajar, maka akhirnya kemuliaan ilmumu. Dan sekali lagi kepada siapapun mereka yang bernama ulama maupun siapapun dia yang masih membela Ba'alwi ini semua, kalau menurut saya adalah hanya karena kebutaan mata batin. Tadi semua ya. Karena tadi syahwat yang mendahuluinya, tapi tanpa berpikir, bukankah dalam kaidah kita ini segala perkara dalam Sulamut Taufik, dalam ilmu kitab mantik, dalam segala perkara kita harus menguji tadi tasawur dulu sebelum menolak atau menerimanya. Saya menginginkan Suriah NU atau siapapun dia menyebut dirinya adalah ulama. Walaupun saya menyebutnya mereka adalah ahli ilmu pengetahuan agama, bukan ahli agama. Karena ahli agama itu digunakan dengan tubuhnya, dengan jiwanya, dengan ruhnya, dan ruhnya hidup. Pada saat dia mampu menapikan jasadnya, keulamaannya, maka ilmu Allah akan muncul padanya. Maka basyirah itu akan nampak padanya. Tadi semua inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran, bahwa bukan buta mata pada matamu tadi. Wa man kana fi hadir dikatakan kata Allah bahwa bukan buta yang ada mata pada kepala, tapi buta mata ada pada mata hati. Tadi semua ya. Ini saja barangkali ya, kalau saya udah sebulan menahan diri tadi semua ya. Tapi ceramah itu sampai ke saya sampai 11 kali. Ada yang meminta, ada yang menyampaikan tadi semua ya. Jadi sekarang coba mudah-mudahan dari sedikit apa yang disampaikan saya ini adalah ada manfaatnya, dengan sama tidak ingin melecehkan siapapun, ulama manapun. Tapi marilah kita kembali kepada sejarah tadi semua. Dan kita harus mengakui dan kita harus betul-betul bangga sebagai bangsa Indonesia. Mereka adalah bangsa pendatang. Tapi bukan berarti kita harus memusuhi mereka, karena mereka sudah menjadi bagian bangsa Indonesia. Dan saya melihatnya, mereka pun adalah korban daripada kakek-kakeknya di atas. Tadi semua ya. Karena mereka sendiri tidak pernah mempelajari sejarah. Karena habaib-habaib ini tidak mau sekolah. Habaib ini bahkan tidak mau mondok kebanyakan. Karena dia cukup jual nasab. Padahal coba Anda baca tentang bagaimana baginda Nabi, siapa Muhammad itu ya. Itu saja barangkali yang Abah ingin sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan sekali lagi buat teman-teman, saya tidak ingin lagi ditanya tentang bagaimana mengomentari Kiai Miftaul Ahyar. Itu setiap hari pada saya adalah puluhan yang meminta penjelasan tentang hal ini. Tadi semua mudah-mudahan saya menyampaikannya tidak bermaksud untuk sul adab kepada Kiai Miftaul Ahyar. Mudah-mudahan ini adalah seorang anak yang berbicara kepada ayahnya.
Seharusnya pada seorang Kiai Madudin yang melakukan penelitian ini, seorang ayah yang baik dan memanggilnya. Kemudian mengatakan, wahai anakku, kalau engkau melihat fakta yang lain, lihat pertunjukan kepada diriku bahwa apa yang kau katakan adalah benar. Bukankah demikian Imam Mujtahid? Kenapa? Imam Maliki seolah-olah membantah Imam Hanafi. Imam Syafi'i walaupun dia muridnya membantah Imam Maliki. Walaupun Imam Hambali membantah Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kurang gimana waroknya. Tetapi ulama dulu jujur. Kalau mereka muhadisin ahli hadis dan mereka tidak ahli nasab, diam. Kalau mereka mufasirin ahli tafsir, mereka tidak pernah membahas ilmu nasab karena mereka bukan ahlinya. Kalau mereka adalah para fuqaha, walaupun adalah ilmu nasab itu bagian fikih, tapi mereka tidak pernah menyentuh. Karena kembali lagi, nasab ini bagian dari genetik. Dan ilmu genetika itu adalah membutuhkan teknologi. Dan seolah Allah pun menunda untuk sampai ilmu genetika, ilmu gen, ingin ilmu kromosom. Jadi semua. Karena kromosom perempuan XX, kromosom laki-laki adalah XY, YY. Dari semua. Sesungguhnya paling adalah bisa dijelaskan. Dari siapa nasab kepada siapa. Ya. Dengan berbagai teori ilmu pengetahuan sekarang. Dan ilmu fikih adalah ilmu yang ain, ilmu yang harus ditunjukkan, harus terlihat, aini, karena adalah menyangkut bab dan setiap zaman akan berbeda. Tadi semua, ya. Itu saja barangkali yang ingin saya jelaskan. Sekali lagi buat teman-teman, sekali lagi maaf saya lambat menjawab ini, bukan saya tidak mau menjawab, karena saya juga menampung dulu apakah betul itu dikatakan Kiai Miftahul Ahyar tadi semua. Tapi ada pidatonya kepada saya udah 11 kali dikirimkan, diulang-ulang. Apakah betul kita tanpa Ba'alwi tidak akan mengenal ilmu? Aduh, kata saya, sakit ini. Karena ini adalah akan mengecilkan peran ulama-ulama, terutama adalah Wali Songo dan murid-muridnya. Ya, termasuk guru saya. Jangan Kiai, sama. Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari, Abah Anom adalah diakui oleh Syekh Kabani, oleh Syekh Tijani. Adalah sebagai seorang mursyid yang luar biasa. Tetapi beliau tidak bicara tentang Ba'alwi ini. Tapi beliau tidak pernah satupun makam Ba'alwi yang dijarahinya. Bagi saya itu satu pelajaran. Sudah. Karena beliau setiap tahun hanya jarah Wali Songo. Setiap tahun. Tidak ada jarah ke Empang, tidak ada jarah luar Batang, tidak ada jarah ke Bah Priuk, dimanapun berada. Ini cukup kepada kita muridnya. Kenapa beliau tidak berkata? Karena beliau adalah bukan juga ahli nasab. Saya yakin kasab beliau menyaksikan itu. Sebagaimana saya murid yang bodoh ini mampu menyaksikan itu. Tapi saya tidak bicara belasan tahun menyaksikan ini. Karena ini adalah untuk saya pribadi. Untuk Abah Anom. Untuk Syekh Hasyim Asy'ari. Untuk Syekh Khalil Bangkalan. Untuk siapapun mereka yang mampu melihatnya. Karena kita bukan ahli nasab. Dan ilmu nasab adalah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang harus dibuktikan. Tidak bisa dibuktikan dengan karomah. Tidak bisa dibuktikan dengan kesolehan. Oh, dia orang soleh. Pasti dia. Belum, enggak. Bukan ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Saya pernah katakan bahwa sehebat apapun Syekh Khalil Bangkalan. Dalam ilmu kimia, ilmu matematika. Enggak. Sama bodohnya dengan yang lain. Maka kita harus ngerti ranah ilmu dari semua. Abah Anom, apa kurang kasab? Kasab luar biasa. Tapi kenapa beliau tidak menolak? Karena tadi sama tidak menolaknya Hasyim Asy'ari dan lain sebagainya. Jadi kalau ada ulama yang mengatakan tuh Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Hasyim Asy'ari sudah mengisbat, mana kitabnya? Tidak ada pernyataan. Syekh Nawawi Al-Bantani sudah mengisbat. Kemudian Ilmu Hajar Al-Haytami Al-Qusal sudah mengisbat. Begitu kita cek kitabnya, bukan mengisbat. Mereka hanya mengatakan cinta pada duriat. Asalnya semua juga cinta pada duriat. Hari ini saya, kemudian juga Kiai Madudin dan yang lain-lain. Karena kita cinta pada Rasulullah dan duriat. Tetapi orang yang mengaku duriat justru bertolak belakang dengan akhlak Rasulullah. Bahkan duriatnya sekalipun. Yang diagungkannya bukan Rasulullah. Bukan sahabat. Yang diceritakannya bukan perjuangan Rasulullah. Perjuangan sahabat. Tapi adalah kisah-kisah yang mustahil. Yang datang dari mulut mereka. Dan hampir semuanya mengatakan yang sama. Ngaji mereka cuma maki-maki. Ngaji mereka hanya cuma menjelekan pemerintah. Mana ada? Lihat. Dalam kitab Majmu'nya Imam Nawawi. Siapapun dia yang melawan pemerintah. Menjelekan pemerintah. Dia adalah dikatakan
Apa itu disebutnya? Itu adalah bugot. Bugot adalah berarti dia akan ditolak oleh langit dan bumi. Dia dianggap sebagai manusia. Bayangkan. Dan mereka lihat Rizik Syihab semua. Bahar bin Smith. Bahkan mereka berani menghina presiden. Tapi kalian nggak ngerti. Sementara, maaf, guru kami, pengasabah Anong dalam manakibnya selalu mendoakan para pemimpin. Mendoakan para pemimpin. Karena kalian nggak ngerti siapa pemimpin itu. Ruh yang menjadi pemimpin itu siapa. Tadi semua. Itulah karena kebodohan. Jadi semoga, maaf, semoga Kiai Miftahul Ahyar juga bukan karena kebodohan untuk melihat ini. Mohon maaf atas kekurangan. Mohon maaf sekali lagi saya Kiai Miftahul Ahyar. Tapi karena terlalu banyak yang meminta penjelasan tentang pernyataan tadi. Karena saya panas dan saya tidak menerima. Kalau seandainya tanpa Ba'alwi Indonesia ini adalah tidak akan mengerti ilmu. Itulah kenapa. Karena didukung oleh Kiai Miftahul Ahyar dan Kiai Sultan Ma'mun inilah. Pada Ba'alwi itu pada berani. Akhirnya mengaku Garuda Pancasila dan mereka. Kemerdekaan hasil karya mereka. Semua adalah karya Ba'alwi. Coba. Pahlawan diaku Ba'alwi. Wali-wali diaku Ba'alwi. Makam diganti Ba'alwi. Coba. Masa yang asli begini? Harusnya yang asli adalah tidak usah menyatakan engkau saya asli. Gus Dur pernah ditanya oleh orang. Gus, kenapa? Gus Dur nggak pernah kelihatan pakai peci, pakai gamis, pakai imamah, pakai. Saya ini kan kiai. Kalau kiai nggak usah memperlihatkan kiai. Nah, kecuali yang kiai-kiaian, kiai palsu, ulama palsu, dia butuh pakai udang-udang. Maka tadi mohon pada kiai yang ngomong itu, jangan cuma udang-udangnya aja yang besar. Lihat Gus Dur, ya, tanpa udang-udang. Lihat juga Quraisy Syihab, jarang beliau lihat pakai peci, pakai udang-udang, pakai gamis. Tapi beliau, walaupun beliau juga sekarang disebut dulu ada Ba'alwi. Dan beliau sudah tes DNA, ternyata hanya orang India. Ya, sama berarti margabnya dengan Rizik Syihab. Karena mereka marganya Syihab. Maka Rizik Syihab itu kalau dicek itu darahnya itu orang India. Rizik Syihab itu semua. Bahkan Habib Jafar, ternyata darahnya orang Inggris. Dan sekarang sudah banyak Ba'alwi. Bahkan saya sudah punya. Yang secara diam-diam mereka itu adalah tes DNA. Tapi ternyata mereka itu adalah sama. Baik itu Habib yang di Yaman, dimanapun, di Malaysia. Semua adalah haplogrupnya G. Nah inilah maka sahabat, saya tidak akan mengambil kesimpulan terlalu jauh. Yang jelas, walaupun saya secara basyirah sudah melihatnya dari dulu, bahwa sesungguhnya ini ada invisible hand dari semua. Ada the great design. Great design-nya sama sejak dari awal adalah Zionis dari semua. Maka tidak aneh kalau mereka itu. Lihat, juga termasuk adalah para Wahabi. Karena Wahabi itu siapa yang memberikan Muhammad bin Abdul Wahab. Bersama siapa mereka itu? Zionis dari semua. Cuma bedanya. Satu diproduk oleh Zionis untuk berbenturan secara amaliyah. Disebut Wahabi. Tapi yang satu dibajui. Adalah dengan baju kemuliaan. Dzurriyyat Rasulullah. Tapi akhlaknya jauh langit dan bumi. Ya, saya tidak menuntut akhlak seperti Rasulullah. Tapi minimal bersanad ilmu seperti Rasulullah. Karena yang Anda sampaikan itu berseberangan semuanya dengan Rasulullah. Berseberangan dengan semangat Al-Quran dan Sunnah. Dan buat mukibin kalian ini semua. Mulailah coba pejamkan mata kalian. Kalau perlu puasa 3 hari untuk melihat kebenaran ini. Ya, tapi kembali terserah Anda. Kita tidak pernah memaksa kebenaran kepada orang lain. Ya. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.